Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT tahunan. Sebelum kita mengisi SPT tahunan, itu perlu kita ketahui dulu, SPT tahunan itu ada dua, ada OP, orang pribadi, dan ada juga badan. Yang pertama, badan. Badan di sini ya perusahaan ya, baik itu PT, CV, dan lain-lain. Nah, di sini jenisnya itu ada, jenis formulirnya itu 1771 ya. Terus yang kedua, OP, orang pribadi, itu memiliki formulir 3 ya, 3 jenis. Yang pertama SPT 1770, 2 SPT 1770S, dan terakhir SPT 1770 SS. Yang pertama SPT 1770 ini bagi mereka yang memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Yang memiliki usaha contohnya kayak dia buka bengkel, salon, dan lain-lain. Terus yang melakukan pekerjaan bebas itu kayak dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain ya. Terus kita lanjut yang SPT 1770 S dan SS. Yang pertama dulu yang S. Nah, ini bagi karyawan ya. Ini yang memiliki S itu bagi karyawan. Bedanya yang S, yang satu S-nya itu yang penghasilannya di atas 60 juta. Sedangkan yang di bawah 60 juta itu yang 2 S-nya atau SPT 1770 SS. Jadi yang kita coba-coba buat nanti pengisian SPT 1770 SS. Oke, selanjutnya kita buka dulu linknya, yaitu djponline.pajak.go.id ya, seperti itu. Oke, setelah kita masuk di linknya djponline.pajak.go.id/account/login. Yang pertama kita lakukan itu kita masukkan dulu nomor pokoknya ya, NPWP kita. Bila kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak, ya kita akan diberikan kartu identitas. Di situ di dalamnya ada nomor pokok wajib pajak kita, sama kayak KTP, ya ada nomor NIK-nya. Kemudian kita disuruh masukkan kata sandi ya. Bila belum punya, kita pilih ini ya, belum registrasi. Atau kita biasa lupa, kita pilih ini. Oke, sebagai contoh kita pilih saja dulu. Bagaimana caranya kalau kita tiba-tiba lupa kita punya kata sandi ya. Nah, di sini kita harus mengisi NPWP kita berapa ya. Terus kita harus masukkan kode aktivasi Kevin ya. Nah, bila mana kita belum punya, oke, jadi kita harus daftar dulu ya, daftar aktivasi Kevin. Boleh kita ke kantor pajak langsung melakukan permohonan. Jangan lupa bawa KTP dan NPWP kita ya. Terus nanti kita isi juga di situ surat permohonan kode aktivasi Evin ya. Kita isi, terus kemudian kita tanda tangan ya, dan disampaikan langsung. Nah, jangan lupa tulis email kita yang masih aktif dan biasa sering atau yang sering kita pakai ya. Nah, nanti di situ balasannya dari KPP-nya ya. Karena ini kan kode aktivasi Evin ini bersifat rahasia ya, privasi, makanya dikirim lewat email ya. Nah, jadi kalau sudah ada bisa dimasukkan di sini. Apabila juga kita lupa email kita, centang di sini. Terus kemudian masukkan kode keamanan ya, ini yang di sampingnya. Kalau kita tidak mengerti apa tulisannya, kita bisa klik ya, nanti terganti ya kayak begini ya. Oke, terus masukkan di sini dan terakhir di submit. Tapi saya tidak akan melakukan karena saya
sudah punya sandi ya, dan saya tidak lupa. Oke, kita kembali saja di tampilan awal ya. Kita masukkan dulu NPWP kita. Terus yang terakhir pilih login. Jadi nanti tampilannya seperti ini kalau kita sudah masuk ya. Yang pertama kita lakukan itu melakukan pelaporan ya, SPT tahunan kita, jadi kita pilih lapor. Nah, selanjutnya kita pilih e-filing karena ini sangat memudahkan kita, karena kita tidak perlu lagi melapor SPT tahunan kita ke kantor pajak ya, cukup menggunakan kemudahan ini dengan e-filing ini ya. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut buat SPT, saya mau jelaskan di sini saya sudah melaporkan SPT tahunan saya ya, tahun lalu yaitu 2019 ya, tapi tetap kita buat SPT lagi sebagai latihan ya. Nah, sebelum kita mengisi formulir SPT-nya, di sini kita akan dibawa dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Anda menyalakan usaha atau pekerjaan bebas? Karena saya cuma pegawai ya, jadi saya pilih tidak. Apakah Anda suami atau istri menjalankan kewajiban terpisah atau pisah harta? Karena saya masih single, sendiri, belum menikah, saya pilih tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Saya jawab ya. Nah, jadi di sini bentuk formulir SPT-nya itu adalah 1770 SS. Kalau seandainya saya bilang pilih tidak, nah maka SPT-nya di sini hilang S-nya 1 ya. Jadi 1770 S karena penghasilan saya lebih dari 60 juta. Oke, selanjutnya kita pilih ini 1770 SS. Kita masuk di formulirnya. Di sini ada 3 halaman. Untuk halaman pertama kita mengisi dulu tahun pajak ya, karena saya sudah mengisi kemarin tahun 2019, saya ambil contoh tahun 2017 ya, seperti itu. Karena ini baru pertama saya isi di tahun 2017, maka saya pilih normal. Kecuali saya sudah isi ya, harus saya pilih pembetulan. Next, lanjut di halaman kedua. Di sini cukup banyak. Penghasilan bruto dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini anggaplah saya punya penghasilan, contoh ya, 2 juta per bulan. Jadi kalau dikali 12 bulan, maka penghasilan saya 1 tahun itu berapa? 24 juta. Ya. Anggaplah di sini ada potongan, pengurangannya itu kalau kita kita biasa dipotong dari iuran pensiun atau iuran kesehatan. Anggaplah di sini 3.500.000 contoh ya. Dalam 1 tahun ini ya. Nah, di sini kan masih ada kurang bayar. Oke, untuk itu kenapa? Karena kita belum mengisi PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Karena saya di sini masih sendiri, belum ada tanggungan, maka saya pilih yang paling atas. Nah, jadi nihil ya, karena PTKP-nya itu 54 juta dan penghasilan saya di bawah dari 54 juta ya, maka nihil. Ya, selanjutnya perlu diketahui ini kita isi disesuaikan dengan
bukti potong kita di mana kita bekerja, ya. Kalau yang PNS itu bukti fotonya itu 1721 A2, sedangkan karyawan swasta itu bukti fotonya itu 1721 A1, ya itu diminta di tempat kita bekerja. Oke, selanjutnya next, kita masuk di poin B. Oke, poin B ini kalau kita punya penghasilan final ya, yang kayak hadiah, bonus, ya warisan, karena saya tidak pernah dapat, jadi saya next saja. Kita masuk di poin C. Jumlah harta kita di akhir tahun 2017, anggaplah saya punya harta 11.500.000, ya. Di sini juga kalau kita mau isi kita punya utang kalau ada, karena saya tidak punya maka saya next. Kalau ini kita sudah anggap benar yang kita isi tadi, centang setuju, pilih next. Oke, terakhir. Setelah kita next, ya maka tampilannya seperti ini. Dan ini adalah halaman ketiga atau halaman terakhir. Di sini ada beberapa keterangan. Jenis formulirnya tadi itu 1770 SS. Tahun pajak yang kita lapor itu 2017. Statusnya nihil, ya. Terus kita diharuskan mengisi nanti itu kode verifikasi. Jadi nanti kita pilih ini ya, di sini. Nanti kode verifikasi itu bisa dikirim lewat email atau SMS di nomor kita. Ya, anggaplah saya pilih di sini email, ya. Nanti setelah itu akan dikirimkan di email kita, ya. Oke. Di sini sudah masuk di email saya, email. Kita ambil kode verifikasinya, ya. Kita copy. Terus kita kembali ke halaman yang tadi. Ini ya. Masukkan kode verifikasi, ya. Jadi setelah selesai kirim SPT ya. Oke, jadi saya tidak usah kirim, nanti saya perlihatkan saja contohnya ya. Kayak kalau kita sudah kirim nanti ada keterangannya seperti ini, penghasilan Anda di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, ya. Terus kalau kita sudah tutup nanti ada lagi tampilannya seperti ini. Jadi karena ini saya rasa mudah, maka saya pilih puas. Oke, selesai ya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk cara pengisiannya. Sebelum saya mengakhiri, saya mau menginformasikan sedikit bahwa pengisian SPT tahunan ini bagi orang pribadi itu sampai tanggal 31 Maret ya. Terus yang badan itu sampai tanggal 30 April. Jadi beda selisih satu bulan ya. Tapi di sini kalau kita telat melaporkan itu, kalau OP itu dendanya itu sebesar 100.000 ya. Sedangkan badan itu dendanya 1 juta rupiah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.